Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini kerinduanku, mengikutmu selalu, Tuhan.
Tuhan, inilah kerinduan kami, memberikan hidup kami hanya kepadamu, memberikan seluruh kehidupan kami hanya bagi Allah kami dan Raja kami. Itulah Engkau Tuhan, Yesus Kristus namanya. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6.
Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau kita mengamati ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita bisa melihat bahwa pemazmur ini sedang menghadapi sebuah pergumulan untuk masalahnya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa pernyataannya, antara lain ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mata menjadi makanan siang dan malam berarti si pemazmur ini menangis terus, menangis dan menangis terus. Ingat masalah, menangis lagi dan menangis lagi. Sehingga dikatakan air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Ayat yang kelima, inilah yang hendak kulakukan sementara jiwaku gundah gulana. Jiwa yang gundah gulana ini adalah orang yang sedang sedih. Orang yang sangat sedih, hatinya sangat sedih. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Jiwanya tertekan. Jiwa yang tertekan ini pasti karena dia menghadapi masalah. Itu sebabnya dia mengalami jiwanya tertekan. Dan orang yang jiwanya tertekan terus menerus biasanya mengalami perasaan sedih, cemas atau selalu gelisah. Selalu menangis terseduh-seduh. Merasa tidak ada lagi harapan. Dan tidak ada lagi pertolongan. Orangnya menjadi sensitif, mudah tersinggung, dan mudah marah. Saudara, ketiga ayat yang baru kita baca ini tadi menggambarkan keadaan pemazmur pada waktu itu. Dia sedang dalam keadaan tertekan karena masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin masalah yang dihadapinya itu cukup berat bagi dia dan seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, hal ini menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan kita. Suatu saat mungkin ketika masalah datang pada kita, seolah-olah kita tidak kuat lagi untuk menanggungnya. Dan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan karena sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di saat seperti itulah kita merasa tertekan dan hanya linangan air mata yang kita alami. Tetapi saudara, mari kita amati kembali langkah apa yang diambil oleh pemazmur dalam menghadapi kenyataan hidup seperti itu. Yang pertama, berharap kepada Allah. Pemazmur tidak mencari pertolongan ke tempat lain, tetapi dia hanya datang kepada Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya dikatakan diberkatilah orang perkasa yang mengandalkan Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu disebut sebagai orang yang perkasa. Apa itu mengandalkan Tuhan, saudara? Mengandalkan Tuhan artinya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada orang lain, tapi kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan juga berarti berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika kita sudah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka mulailah berharap kepada Tuhan dan bergantung penuh kepada Dia. Jangan lagi menaruh harapan pada yang lainnya, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Saudara, agar kita tidak terus tinggal dalam kegelisahan kita, agar kita tidak selalu gelisah terus-menerus, marilah kita berharap kepada Tuhan. Biarlah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi larut dalam kesedihan dan kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi bangkitlah dari keadaan tersebut dan mulailah mempercayai Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Dia sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari segala masalah kita. Percayalah kepadanya sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bukan berkuasa tapi maha kuasa. Sangat berkuasa dan sangat mampu untuk menolong kita dan melepaskan kita dari masalah kita. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Joyce Meyer pernah berkata, cara terbaik untuk memulai setiap hari adalah dengan berkata, tanpamu Tuhan, aku tidak berarti. Kesadaran diri pada ketidakmampuan kita itu akan membawa kita pada totalitas penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah baca, barang siapa berharap atau percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang kedua saudara, bersyukur kepadanya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Kita bersyukur sebab Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah yang baik. Di dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia itu Allah yang baik, kebaikannya melimpah atas kita. Dan kasih setianya itu selama-lamanya. Kasih setianya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur itu harus kita lakukan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan baik baru kita mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Berarti keadaan apapun juga, dalam keadaan apapun juga kita harus selalu bersyukur. Mengucap syukur itu merupakan respon akan segala sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh Allah yang baik. Jadi respon kita terhadap segala kebaikan yang sudah dan selalu dilakukan oleh Allah yang baik yang kita sembah
dalam nama Yesus. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita mengucap syukur. Dan kita mengucap syukur itu bukan karena sakitnya, tetapi kita mengucap syukur karena Allah yang baik, Allah yang ajaib itu telah menjamah kita dan memberikan kesembuhan kepada kita. Dia adalah Allah penyembuh kita. Dia adalah Allah penolong kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur karena Dia Allah penyembuh kita. Dia penolong kita dan selalu menyertai kita. Jadi mengucap syukur adalah meresponi akan kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, seringkali manusia berpikir atau kita berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Kita pikir kalau keadaan baik, tenang, itu adalah keadaan yang paling tepat untuk kita bersyukur. Padahal saudara, yang benar bukan demikian. Yang benar adalah bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita bisa melakukan ayat yang ke-6, yaitu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak lagi khawatir tapi menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat 7 yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menjadi tenang. Jadi menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran pada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menjadi tenang. Tidak ada lagi kegelisahan dalam hati kita. Damai sejahtera yang dari Allah itu dikatakan melampaui segala akal. Kenapa saudara? Karena memang akal kita tidak sanggup memikirkannya. Bersyukur, kemudian kita mendapat damai sejahtera Allah. Dan itu tidak bisa dipikirkan secara alam pikiran kita. Dalam situasi di mana orang seharusnya takut dan khawatir, maka orang percaya yang mau dan melakukan ayat yang ke-6 yaitu menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bisa tetap damai dan sukacita. Ini sesuatu yang tidak bisa kita terima secara logika. Harusnya orang yang damai itu orang yang bisa bersyukur. Tetapi dikatakan di sini bersyukurlah. Maka ketika kita bisa bersyukur, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kita hidup tenang, penuh sukacita. Ketika kita memilih untuk bersyukur atau mengucap syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berarti kita telah memilih untuk meletakkan pandangan kita bukan lagi pada masalah kita, pada beratnya masalah kita. Tetapi meletakkan pandangan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita. Dan itu membuat kita bisa tenang kembali. Berhentilah gelisah dan khawatir. Jangan lagi gelisah dan khawatir. Jangan lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelisahan dan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi berhentilah untuk gelisah. Mengucap syukurlah kepada Allah. Berharaplah kepada Dia. Sebab Dia penolongku dan Allahku. Awalilah setiap hari dengan ucapan syukur. Maka sepanjang hari itu kita akan merasakan damai sejahtera Allah. Dan hidup kita akan berbahagia. Amin. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu. Ketika masalah datang kami tidak mudah cemas dan gelisah dan tidak tertekan lagi. Tapi kami boleh berharap kepadamu dan bersyukur kepadamu. Sebab Engkau penolong kami dan Allah kami. Dan damai sejahtera itu akan menguasai hidup kami. Sehingga kami bisa menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini akan bekerja di dalam hati para pemirsa yang menontonnya dan mendengarkan ini Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi hidup dalam kegelisahan. Tapi mereka boleh merasakan damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. Berkatilah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.